Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita lanjutkan Pak Ibu ya. Saya tanya ke panitia dan tadi kita sampai jam 11. Lebih kurang 1 jam lagi lah. Mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau di behaviors harus tercapai targetnya. Harus tersampaikan semua materi. Tapi kalau cara saya mengajar tadi tidak akan tercapai. Karena yang tadi itu saya coba konstruktif. Jadi yang kita coba lakukan tadi itu lebih kepada konstruktivistik. Tapi kalau behavior tidak. Saya harus tadi, konstruktif itu saya harus menyajikan semua PowerPoint itu harus saya sajikan. Tapi kalau di konstruktif tidak. Baik, Bapak dan Ibu, kita lagi, mungkin tidak semua nanti ya saya sampaikan, yang pokok-pokoknya saja. Yang ini masuk saya dulu, peserta didiknya dulu. Pak dan Ibu, kalau menurut behavioris, peserta didik itu biasanya bekerja sendiri, tanpa ada grup proses dalam belajar. Nah itu bedanya. Kenapa? Karena memang di behavior itu yang dituntut itu kemampuan individu. So nanti ketika ujian dia tidak bersama, ujian dia masing-masing gitu. Ini tanpa ada grup. Kenapa? Karena makanya dulu Pak dan Ibu kita di UNP itu ada namanya sekolah PPSP, itu sistem modul. Dengan sistem modul itu siswa itu belajar sendiri. Siapa yang cepat dia menguasai modul itu, maka dia akan cepat, bisa cepat tamat. Itu juga kemarin itu kita di sekolah kita ada sistem akselerasi. Ya, sistem akselerasi itu memberi kesempatan kepada siswa untuk bisa lebih cepat. Kenapa? Karena penguasaannya itu tergantung kepada dia. Ujian juga begitu. Ujiannya bersama-sama sendiri-sendiri, tidak kolaborasi. Makanya Pak dan Ibu, di behavior ini peserta didiknya itu lebih dilihat di situ kemampuan individu. Betul-betul dulu, makanya dulu itu Pak dan Ibu sistem pendidikan kita itu IQ lebih mengutamakan. Nah kalau di Merdeka Belajar sekarang kan IQ bukan utama katanya. Justru kolaborasi itu yang utama. Tapi kalau di sistem kita dulu pendidikan, IQ itu yang penting. Karena itu kecerdasan bahwa seorang itu akan cerdas gitu. Nah, kalau di kognitif, konstruktif juga bisa jadi banyak belajar bekerja di dalam grup. Nah, seperti sekarang buat Pak Ibu, project based learning. Jadi belajar berdasarkan project. Itu di konstruktif. Makanya sekarang itu pendekatan kita OBE. OB itu objective based. Lupa pula saya kepanjangan itu. Ada yang bisa bantu saya Bu Nefrina? Apa kepanjangan OBE Bu Nefrina? Tadi kan sempat outcome based apa ya Pak? Apa kepanjangan OBE? Ada yang bisa? Outcome based education Pak. Outcome based education. Outcome based education. Outcome based education ya. Iya. Outcome based education. Jadi ini capaian, kalau capaian pembelajaran itu lebih kepada masih behavior itu. Karena lebih capaian belajarnya harus seperti itu. Masih behavior, outcome based education betul. Tapi kalau yang project based learning itu lebih kepada konstruktif. Kenapa? Karena memang mahasiswa diminta untuk melakukan secara grup, kemudian bisa mereka mendesain sendiri, mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan sendiri, berinovasi, berkreasi, silakan. Nah, itu project based learning. Dan itu juga, tapi kalau di behavior juga ada perlu pengalaman. Di pengalaman dengan project based learning, pengalaman juga harus perlu. Di konstruktif juga begitu.
Kalau di humanis, Bapak Ibu, peserta didik bergerak secara bebas di ruang kelas. Tidak dilarang bicara, tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena memang humanis itu, Pak Ibu, setiap anak itu punya potensi, punya kondisi masing-masing. Tidak bisa disamakan. Dan dia punya cara sendiri untuk mengekspresikan dirinya, untuk mengaktualisasikan dirinya gitu. Jadi kalau misalnya diajarkan 5 hal yang bervariasi, misalnya 5 hal yang bervariasi itu, nah ternyata yang si A dia dapat jari telunjuk. Kalau 5 bervariasi itu misalnya seperti jari ini, si A ada yang dapat telunjuk, dia hafal sekali itu kalau empu itu. Kalau si B hafal sekali dia tentang telunjuk. Si C hafal sekali dia tentang kelingking. Si D hafal sekali dia tentang jari manis. Kalau si E hafal sekali dia tentang jari tengah. Nah, semuanya benar, semuanya bagus. Walaupun dia hanya fokus kepada salah satu. Beda di behavior enggak, kelima-limanya dia harus kuasai. Dia harus tahu semua, dia harus menguasai semua, dia harus miliki semua. Tapi kalau di humanis tidak. Kalau si A itu dapat dia jadi kelingking, dia menguasai kelingking, ya itulah dia gitu. Nah, tidak dipaksakan. Dia harus, tapi beda kalau di behavior. Behavior dia kalau tidak menguasai kelima-limanya, dia bisa dapat sanksi, bisa pengayaan, bisa diberi ujian dan lain sebagainya. Tapi kalau di humanis tidak. Di humanis itu kalau dia dapat yang ampu jari ya silakan, dia menguasai ampu jari silakan gitu. Tidak dipaksakan. Nah, itu enaknya kalau kita menggunakan pendekatan humanis, peserta didiknya seperti itu caranya gitu. Maunya kalau yang jelas itu Pak Ibu kalau ketika di TK itu. TK itu harusnya memang dari awal itu ditanamkan kepada anak. Dibuat semacam aula, di aula itu disediakan berbagai macam ragam alat permainan edukatif. Nah, silakan anak mencari sendiri. Silakan anak mana yang minat dia hari itu. Kalau dia berminat dia balok-balok, ya silakan dia main balok-balok itu. Kalau dia punya minat main bola-bola, silakan dia main bola itu. Kalau dia berminat menggambar, silakan. Nah, dan itu tidak ada yang salah. Jadi ini kalau di humanis, kalau di perguruan tinggi misalnya kita kuliah juga begitu. Kita harus punya banyak pilihan. Sekarang silakan satu miliki pilihan itu. Kemudian konektivistik. Peserta didik bisa belajar dan bekerja sendiri atau dalam kelompok untuk memproses informasi yang ada dalam materi. Sangat dituntut keaktifan peserta didik dalam proses informasi yang diberikan. Aktivitas yang dilakukan bebas selama informasi bisa diproses dan menjadi pengetahuan memori jangka panjangnya. Nah, kalau di konektivitas ini Pak Ibu memang mahasiswa kita adalah dia bisa berkelompok juga bisa individu. Kenapa? Karena dia bisa mencari, memilah informasi yang harus dia kuasai. Jadi sangat terbuka sekali terhadap informasi, sangat terbuka sekali proses belajarnya itu. Jadi peserta didiknya Pak Ibu memiliki cara-cara belajarnya itu menghargai cara-cara belajar di konektivistik ini. Nah, seperti apa evaluasinya? Nah, kalau di Fioris Bapak dan Ibu, itu evaluasinya itu banyak. Ada namanya pretest dulu. Kalau di kita itu namanya kuis. Kalau di saya itu namanya ujian kecil di awal itu. Kalau disingkat itu ujian kecil itu ucil. Nah, jadi kalau saya sering itu ke mahasiswa, ayo kita ucil dulu. Nah, kalau bahasa kerennya, kalau bahasa ban PT itu kuis, ada enggak kuisnya? Nah, kalau sekarang kuis itu kan sudah bisa online. Sudah bisa online. Nah, kemudian Pak Ibu ada post testnya, ada summative testnya. Nah, di behavioristik ini, ujian itu terpisah Pak Ibu. Ujian itu terpisah dengan proses pembelajaran. Ujian ya ujian, proses pembelajaran. Jadi kalau kita mau menilai mahasiswa, itu dari hasil ujiannya. Bukan dari proses pembelajarannya. Jadi kita siapkan dia ujian. Nah, kalau dia dapat dari soal 100, dia hanya dapat 60, ya 60 itu nilainya. Kalau dari soal ujian misalnya 100, ada yang dapat 90, ya 90 itu ujian nilainya. Tidak ada yang lain. Karena penguasaan yang dituntut di situ. Penguasaan materi. Sehingga di dalam behavioristik itu betul-betul, makanya tidak jarang
Kalau kita menggunakan Beveridge itu tidak jarang Pak dan Ibu mahasiswa itu kita tuh belajar sampai malam. Nah, sampai tengah malam, besok ngantuk lagi sehingga ujiannya nggak dapat gitu kan. Nah, kalau nggak mau ujian, nih kita mau ujian nih, kita harus bekerja kelompok. Nah, kemudian malam mau besok ujian, nah ini jimatnya siapa nih yang buat ini, siapa yang ngode ini. Nah, itu Beveridge begitu Pak Ibu. Dan itu tidak salah, artinya tidak salah itu maksud saya, memang itu sistem di Beveridge. Karena penguasaan itu ada penguasaan individu, kemudian yang dituntut sesuai dengan silabus atau RPS kita. Sementara kognitif konstruktif, evaluasi proses dan hasil belajar bisa tadi terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. Artinya apa? Bahwa hasil belajar ujian itu tidak hanya di akhir, tapi ujian itu saat mahasiswa aktif gitu. Ketika mahasiswa aktif dalam penyelesaian proyek itu adalah bagian dari penilaian. Walaupun nanti hasil akhirnya itu memang hasil akhir proyek itu juga dinilai. Nah, ketika dia aktif dalam menyelesaikan proyek itu juga bagian dari penilaian. Jadi makanya kalau di konstruktif itu mahasiswa lebih banyak diberi tugas-tugas agar bisa mereka melakukan, agar bisa mereka mengalami, agar bisa mereka memikirkan. Jadi diberikan banyak tugas-tugas. Itu kalau di konstruktif. Sementara di humanistik itu tidak ada tes Bapak dan Ibu. Tidak ada tes ataupun kerja, pendidik mengamati setiap proses yang dilalui. Jadi evaluasi itu berlangsung setiap aktivitas yang dilakukan mahasiswa. Setiap aktivitas yang dilakukan mahasiswa itu dijadikan sumber penilaian. Nah, jadi apa artinya apa? Makanya kalau guru, kalau dosen harus memperhatikan aktivitas mahasiswa dalam belajar itu. Apakah dia serius, apakah dia belajar, apakah dia kameranya off, apakah dia pergi tidur atau gimana gitu ya. Nah, itu diperhatikan kalau di humanis. Karena kita menilai dari lebih dominan kepada sikap dan perilakunya. Kemudian juga pengetahuan. Tapi dari segi itulah penilaian itu terjadi. Hasilnya itu tidak dengan melalui tes. Beda dengan Beveridge. Beveridge enggak, tes yang utamakan hasil tesnya. Kalau di kognitif konstruktif tidak. Yang lebih utama itu kemampuan dia kemampuan dia menjelaskan, menganalisiskan. Kemudian kemampuan dari mahasiswa itu untuk bekerja sama, berdiskusi, menyelesaikan proyek. Nah, tesnya semakin kecil bobotnya. Lebih banyak adalah di proses itu, proses keaktifannya. Gitu. Sementara hasil proyek juga diperlukan, tetapi yang lebih dominan itulah keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan proyek, kemudian juga kemampuan dia menganalisis. Tapi kalau di humanistik tidak. Humanistik itu betul-betul mencoba melihat potensi yang ada pada manusia itu untuk dia bisa mengaktualisasikan diri. Kalau di konektivistik kepada Ibu lebih menekankan para peserta didik mengembangkan cara untuk memecahkan masalah. Jadi makanya dicari seperti sekarang itu kan informasi berbagai macam tentang kejuruan. Nah, itu ada persoalan di situ. Nah, itu didiskusikan. Nah, dengan menggunakan berbagai cara agar logika berpikirnya itu jalan gitu. Pertanyaan saya adalah Pak dan Ibu, apa bentuk evaluasi yang dominan Bapak Ibu lakukan dalam masa perkuliahan Bapak Ibu? Apakah Beveridge atau juga mungkin begini, ketika Bapak Ibu menentukan nilai akhir mahasiswa, itu dominannya kemana gitu? Apakah mempertimbangkan, apakah dilihat dari hasil ujiannya saja, ataukah atau dari hasil aktivitasnya di dalam kelas dalam menyelesaikan tugas, atau dari segi gagasan dan inovasinya, ataukah humanistik kita nilai setiap hasil perilakunya atau kemampuan dia dari segi menjelaskan. Konektivitas juga begitu, apakah kita lebih menekankan kepada kemampuan dia di dalam menyelesaikan masalah dari informasi yang ada. Saya minta pendapat dari Pak dan Ibu,
yang dominannya Bapak Ibu lakukan itu yang mana gitu. Oke, silakan. Yang mana yang dominannya Bapak Ibu lakukan?